Shalom, sahabat renungan. Kembali kita jumpa pada renungan harian hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan dalam memahami firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena kami boleh jumpa dalam renungan harian pada saat ini. Kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan, tolong bantu kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Roh Kudus-Mu kiranya menerangi pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat renungan, pembacaan kita terambil dalam Kitab Ulangan, pasal 26, ayat 16-19. Kitab Ulangan, pasal 26, ayat 16-19. Lembaga Alkitab memberi judul Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Firman Tuhan, pada hari ini Tuhan Allah-Mu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allah-Mu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah-Mu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema pada perenungan kita pada hari ini yaitu melakukan dengan segenap hati. Melakukan dengan segenap hati dalam bahasa Toraja yaitu Ponno pena mengkarang. Ponno pena mengkarang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 16-19, Musa kembali menegaskan kepada kita, kepada umat Allah, untuk taat kepada Allah. Mereka menerima perintah dari Allah melalui Musa untuk ditaati dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Apa yang telah disampaikan Musa hendaknya dikerjakan dalam ketaatan kepada Allah. Allah sendiri berjanji bahwa Tuhan akan menjadi Allah bagi umatnya. Umat Israel akan hidup menurut apa yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengar suaranya. Betapa pentingnya melakukan segala perintah Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan, kita juga kerap menunjukkan sikap seperti umat Israel. Berulang kali kita telah mendengar atau membaca firman Tuhan, akan tetapi sikap yang sering kita tampilkan berbanding terbalik dengan kehendak Tuhan. Kekerasan hati dan egois agaknya menjadi hal yang paling sering kita tampakkan. Ketetapan Tuhan tidak hanya membawa kita pada pengenalan akan Allah, tetapi melalui itu kita akan merasakan betapa besarnya kasih sayang Tuhan
itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, maka itu tetaplah melakukan ketetapan Tuhan. Ucapan Musa bersifat relasi yang terjalin antara Allah dan umatnya. Kita harus taat bukan hanya sebatas kewajiban, melainkan sebagai respon terhadap kasih setia Allah. Kasih itu telah digenapi dalam kasih Kristus yang dikerjakannya dengan ketulusan yang sempurna. Dengan demikian, kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan bukan untuk memperoleh pembenaran, pengakuan, tetapi menunjukkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah dan umat yang kudus bagi Tuhan Allah kita. Kita adalah kepunyaan Allah yang kudus bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu adalah kebenaran hidup dan terang bagi hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bawa doa buat umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, obat-obatan yang ia konsumsi, makanan dan minuman Tuhan berkati, sehingga dari dalamnya mendapat kesembuhan. Berikan kesabaran kepada mereka dalam mencapai kesembuhan. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu bersyukur dalam pertambahan usia. Tuhan berkati dan penuhilah hari-harinya dengan sukacita dan kebahagiaan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, berdoa buat sanak saudara kami yang jauh dengan kami. Tuhan berkati baik dalam rumah tangga mereka maupun dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan terus berkati, Engkau senantiasa berikan perlindungan bagi bangsa kami ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, seluruh bentuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.